Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu pagi hari ini bisa kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Terima kasih kawan untuk Anda semuanya yang selalu bersama Suara Surabaya. Di tahun baru Islam 1447 Hijriah ini menjadi momen penting ya untuk kita melakukan refleksi diri serta memperbarui komitmen untuk meningkatkan kualitas keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan mendengarkan Dialog Fajar untuk pagi hari ini pun kita sama-sama bisa semakin meningkatkan kemurnian iman kita. Karena kalau melihat di era yang sekarang itu tantangan keimanannya luar biasa kawan. Nah, seperti apa itu menjaga kemurnian iman dan bagaimana caranya pula? Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu dengan Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu di tahun baruan ya Ustadz. Alhamdulillah sehat, Ustadz dalam Umar? Keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga doa-doa kita di tahun baru ini semuanya diijabah ya Ustadz ya. Amin, Semangatnya amin, amin. baru, rasanya ini pokoknya nggak hanya tahun baru Masehi saja semangat, tapi kalau tahun baru Islam itu juga lebih semangat lagi begitu ya Ustadz ya. Ustadz Umar, tantangan keimanan di era modern ini ternyata cukup banyak begitu ya Ustadz ya, apalagi pengaruh media sosial, apalagi sekarang itu muncul ini Ustadz, ilmu-ilmu di media sosial yang singkat-singkat. Kita sebut saja Ustadz Google, Ustadz YouTube, Ustadz TikTok gitu ya Ustadz. Nah, ini ternyata menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kemurnian iman kita. Tapi sebelumnya Ustadz, apa sih arti menjaga kemurnian iman kita dan bagaimana caranya? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya kawan, saya kira tema pagi hari ini sangat menarik, yaitu tadi disebutkan oleh Mbak Ayu bagaimana di momen Hijriah 1447 ini bagaimana kita senantiasa menjaga keimanan. Betul. Khususnya memurnikan keimanan kita ini di tengah-tengah kehidupan yang sekarang begitu banyak tantangan-tantangan. Nah, kalau kita merunut sejarah peradaban umat manusia, memang ternyata iman itu selalu ada tantangan-tantangannya. Ya. Keyakinan kepada Tuhan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari masa ke masa, sejak dulu sampai sekarang, itu memang ternyata tidak mulus-mulus saja. Jadi banyak tantangan-tantangan. Nah, maka di momen Hijriah ini bagaimana kita merenungkan kembali, mengingat kembali, dan menata bagaimana agar iman kita ini tidak terpengaruh dengan keyakinan-keyakinan atau pandangan-pandangan yang menjadikan jauh dari keyakinan ketuhanan yang esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Mbak Ayu, kalau kita lihat sejarah itu memang ketika awal manusia turun di muka bumi ini atas bimbingan Nabiullah Adam alaihissalam, saat itu semua masyarakatnya iman kepada yang tunggal, Allah yang tunggal, Allah yang esa. Karena Nabiullah Adam langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum
alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama atau benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama semua benda. Jika kamu yang benar. Nah, jadi Nabiullah Adam dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian oleh Adam alaihissalam disampaikanlah kepada putra-putranya gitu kan ya, putra-putrinya semuanya. Nah, terus keimanan itu tunggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam perjalanan semakin jauh dengan kenabian, maka melencenglah keyakinan umat manusia ini. Semakin melenceng. Artinya apa? Semakin menjauh dari apa yang diajarkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Dalam perjalanan manusia tadi itu semakin menjauh dan bahkan banyak yang menyimpang dari ajaran Allah, keesaan kepada Allah. Nah, maka diturunkanlah nabi-nabi. Nabi kemudian menyampaikan lagi, membimbing umat manusia, mengajak hijrah. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh Nabiullah Nuh misalnya. Nabi Nuh ketika melihat masyarakatnya jauh dari ajaran keesaan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, maka Nabi Nuh ditugaskan oleh Allah untuk meluruskan umatnya. Untuk apa? Berhijrah. Nah, hijrah dalam arti ada dua memang Mbak Ayu. Hijrah dalam arti fisik, yaitu pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk mencari kebaikan, dan pindah dari hal yang tidak baik menjadi lebih baik, pindah dari hal-hal yang mensekutukan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya, pindah menuju kepada Allah yang Maha Esa. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabiullah Nuh, ditugaskan oleh Allah juga untuk meluruskan akidah keyakinan umatnya. Sampai-sampai Nabi Nuh untuk hijrah itu Mbak Ayu diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal yang besar. Tentu saat itu teknologi yang sangat mutakhir tentu saja ya. Dan masyarakat bingung, wong nggak ada apa-apa kok. Nuh ini membuat kapal, Nabi Nuh ini. Ada apa? Bingung masyarakat. Dan bahkan mempersepsikan atau menyangka Nuh orang yang tidak bahasa kasarnya orang yang gila gitu kan, wong keadaan seperti itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Nuh memang untuk menyelamatkan keyakinan itu tidak mudah, mesti mendapatkan cemoohan di masyarakatnya. Nah, tapi karena keyakinan Nuh itulah Nabi Nuh, lalu kemudian betul terjadilah bencana, maka bencana yang disebut dalam kisah-kisah itu yaitu dengan banjir bandang itu. Lalu Nabi Nuh sudah siap ya dengan yang pengikut-pengikutnya, tapi ternyata anaknya pun juga tidak bisa mengikuti logikanya, keyakinannya Nabiullah Nuh. Nah, itulah yang ditugaskan oleh Allah kepada Nabi Nuh untuk hijrah, mengajak kepada umatnya menuju kepada yang dari kesyirikan tadi itu menuju kepada keyakinan yang esa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perjalanan sejarah manusia tidak berhenti, terus berjalan, ternyata juga semakin jauh dari panutannya, dari nabi-nabi, kemudian manusia melenceng lagi. Begitulah juga yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Masyarakatnya yang semula dulu beriman kepada Allah, kemudian melenceng menyembah berhala. Benda-benda disembah, melenceng ya. Nah, itulah memang manusia ketika sudah jauh dari petunjuk,
ajaran, maka dia akan melenceng. Karena apa? Ya karena godaan-godaan macam-macam, pikirannya yang tidak bisa pikirannya yang tidak bisa berpikir secara logis, kemudian lingkungan masyarakatnya yang tidak baik. Nah, itu menjadikan manusia tergelincir dari keyakinan yang benar. Begitulah Nabi Ibrahim menghadapi lingkungannya seperti itu, termasuk juga menghadapi rajanya. Raja Namrud itu yang merasa dia paling berkuasa, merasa punya kekuasaan yang kuat, tidak ada yang menandingi, maka dia sampai mengaku-ngaku menjadi Tuhan. Dalam Al-Quran disebutkan, Mbak Ayu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk. Itu qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan? Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, ini gambaran Mbak Ayu. Jadi Raja Namrud itu dengan sombongnya dia mengatakan, ketika Ibrahim menyampaikan bahwa Tuhanku ialah yang bisa mematikan dan menghidupkan. Kemudian si raja tadi itu, saya juga bisa mematikan. Karena dia punya kekuasaan kan, tinggal motong saja lehernya itu. Siapa yang dikehendaki, karena dia punya kuasa. Tapi kemudian ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku yang menerbitkan matahari dari timur dan tenggelam dari barat, maka coba kamu bisa nggak menerbitkan matahari dari barat? Tentu kemudian tidak bisa menjawab. Lalu kemudian ternyata ini juga belum bisa memberikan keyakinan, tetap dengan kesombongannya. Itulah kawan, ketika kekuasaan itu menempel pada diri manusia dan ketika tidak disadari bahwa dia yang muncul adalah kesombongan dan kesombongan. Nah, itulah tugas Nabi Ibrahim untuk membawa hijrah masyarakatnya dari keyakinan-keyakinan yang melenceng, keyakinan-keyakinan yang menuhankan benda-benda, diajak kepada ketuhanan yang esa. Namun demikian Ibrahim tidak mudah untuk mengajaknya. Justru Ibrahim alaihissalam mendapatkan tantangan yang besar, tantangan yang berat, sampai dia dihukum bakar, dibakar hidup-hidup. Tapi atas izin Allah, Ibrahim selamat dari api itu. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Nabi Musa juga mengajak masyarakatnya untuk hijrah dari keyakinan-keyakinan yang tidak benar, kemudian diajak oleh Nabi Musa kepada keyakinan yang benar. Itu pun Nabi Musa juga menghadapi tantangan yang berat dengan Fir'aunnya itu. Sampai-sampai perang fisik antara Nabi Musa dan rajanya. Diutus untuk apa? Untuk berhijrah dalam pengertian mengajak, meluruskan akidah masyarakatnya. Terus berlanjut semakin jauh dengan Nabi, begitu juga sampailah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masa Nabi Muhammad, ternyata akidah masyarakat, keyakinan masyarakat juga jauh menyimpang. Yang dulunya yang dibawa Ibrahim untuk hanya menyembah kepada Allah, lalu ternyata ketika pada masa Rasulullah, masa kenabian Nabi Muhammad ini, masyarakat Arab di sekelilingnya waktu itu sama Mbak Ayu,
Jadi melenceng lagi akidahnya, yaitu dengan menyembah berhala-berhala. Nah, itulah kemudian Rasulullah diutus oleh Allah untuk melakukan hijrah. Ada dua yang dilakukan Rasulullah, hijrah dalam pengertian fisik dan hijrah dalam pengertian non-fisiknya. Pengertian yang non-fisik mengajak kepada umat meluruskan akidah-akidah yang salah itu, kemudian diajak kepada yang lurus. Sama nasibnya dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa juga. Begitu Nuh juga. Tidak mudah untuk meluruskan keyakinan ini. Rasulullah mendapatkan tantangan yang berat, dicemooh. Padahal Rasulullah atau Muhammad ini sejak kecil sudah punya trade merek orang yang sangat dipercaya. Kemudian dari keturunan yang baik. Tapi ketika mengajak kepada ketuhanan yang benar, ini tidak mudah. Rasulullah mendapatkan tantangan yang berat dan bahkan sampai akan mengancam jiwa Rasulullah. Lalu Rasulullah Muhammad SAW menggunakan strategi hijrah yang kedua, yaitu hijrah secara fisik, yaitu pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, di sanalah beliau meluruskan akidah umat dengan saran dakwah masyarakat yang baru, dan ternyata dengan hijrah ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat Madinah dan berhasil kemudian mengembangkan keyakinan yang benar ini, yang alhamdulillah sampai sekarang terus berkembang, bukan hanya di daerah regional tetapi sudah berkembang di sentro dunia ini. Nah, kawan, ternyata sekali lagi bahwa keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari masa ke masa, dari kurun waktu, dalam perjalanan peradaban umat manusia selalu mengalami perubahan dan perubahan. Nah, maka kita momen 1447 Hijriah ini dengan berkembangnya Islam yang sekarang alhamdulillah tidak kurang dari 2 miliar lebih umat manusia di muka bumi ini yang berkeyakinan akidah Islam, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Esa, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diberanakkan. Nah, maka kawan, mari kita jaga terus keyakinan ini. Jangan sampai, karena belajar dari sejarah kemanusiaan tadi itu, ada saja yang ingin membelokkan keyakinan yang ada ini. Nah, untuk itu mari kita jaga sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Surat Ali Imran ayat 102. Mudah-mudahan kawan, ini bisa mengingatkan kepada kita sekalian untuk selalu menjaga keimanan, karena ternyata dalam perjalanan seperti saya bilang tadi itu selalu ada yang ingin membelokkan keyakinan kita ini. Kita jaga, anak-anak kita jaga imannya, masyarakat kita jaga imannya, sanak saudara kita jaga, agar supaya tetap dalam jalan yang diperjuangkan Rasulullah, yaitu mengajak kepada ketuhanan yang Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, amin amin ya Rabbal Alamin. Memang iman itu seperti air jernih kawan, mudah keruh kalau tidak dijaga. Sekali lagi selamat tahun baru Islam 1447 Hijriah. Saatnya kita sama-sama merawat iman kita supaya tidak mudah tergoyahkan gitu ya di tengah derasnya arus zaman. Terima kasih Ustadz Umar, semoga bermanfaat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.